Iya, ketemu lagi dengan saya ya di channel Rune Mana Live ya, atau kalian juga bisa memanggil saya Rumali saja ya. Hari ini saya ingin mengenalkan sedikit tentang karakter Toho ya. Siapakah karakter Toho itu? Ya tidak lain ya tidak bukan, yaitu adalah sang adik dari Remelia Scarlet ya, yaitu Flandore Scarlet ya. Sebelum saya mulai video ini ya, saya juga mau berterima kasih ya yang sudah mau nyempetin nonton video yang gak jelas ini ya. Oke. Dan juga saya senang ya, walaupun penonton saya belum banyak ya, tapi masih ada yang mau menonton ya. Saya sangat berterima kasih ya, dan saya juga sudah bersyukur ya masih ada yang menanggapi. Dasar HP teh kebiasaannya suara ngadering wae aing ada ngarepotkeun. Oke, tapi sudah jelas ya. Baiklah, tanpa perlu basa-basi lagi ya, mari kita mengenal Flandore Scarlet ya. Flandore Scarlet ya pertama kali muncul ya sebagai bos extra stag ya dari Toho Embodiment of Scarlet Devil ya, dan juga pernah menjadi target jadi extra stag shoot, dan juga dia pernah menjadi protagonis ya yang dapat dimainkan di Toho Goyoku Ibun ya. Ini adalah pertama kalinya dia muncul ya sebagai karakter protagonis ya setelah 19 tahun ya di 2002 di Toho Embodiment of Scarlet Devil ya. Dalam Embodiment of Scarlet Devil ya, dia digambarkan sebagai sosok yang cukup aneh ya, dan juga nyentrik juga ya, yang membuat orang lain itu sulit untuk memahaminya juga ya. Tapi biasanya juga dia selalu diam ya, tapi kadang menyenangkan juga untuk berada di dekat si Flandore ya. Dan dia tidak pandai berbicara ya dengan orang lain ya, meskipun dia bisa menjadi agak lancang dan sombong ketika berbicara dengan saudara perempuannya ya, si Remelia ya. Persahabatannya dengan manusia sangat rendah ya, terutama karena dia tidak peduli dengan mereka ya. Di dalam Full Detective Satori sikapnya sangat tidak sopan ya, berbicara dengan nada yang sangat santai dan secara umum melakukan apa yang dia inginkan tanpa mempertimbangkan akibatnya ya, meskipun dia tidak melukai siapapun sih. Flandore Scarlet telah hidup cukup lama ya, yaitu 495 tahun ya, tetapi dia diduga tidak pernah meninggalkan Scarlet Devil Mansion ya, dan bahkan jarang meninggalkan gedung itu sendiri ya. Jika pernah, mungkin bersama kakaknya ya, Remelia Scarlet. Karena dia sendiri tidak pernah mencoba pergi keluar ya, dia tampaknya dibesarkan tanpa mengetahui apa-apa tentang dunia luar ya. Namun dia sedikit tertarik untuk pergi keluar setelah peristiwa Toho Embodiment of Scarlet Devil ya. Upaya awalnya untuk melakukannya diblokir oleh sihir pemanggil hujan Pacolik Nole di tahap ekstra ya. Tapi sejak itu dia terlihat di luar mansion itu sendiri saat dia menghancurkan meteor yang jatuh. Di Toho The Embodiment of Scarlet Devil ya, Flandore jarang bertemu dengan manusia ya, sampai saat dia bertemu dengan Marisa dan Reimu ya. Dan juga dia pernah berkata juga dia mengaku tidak pernah melihat manusia ya, selain ketika mereka sedang bersiap untuk makan ya. Meskipun tidak jelas apakah itu idenya atau itu hanya dark joke ya, atau candaan gelap ya. Namun selama peristiwa Toho Goyoku Ibun dia meninggalkan mansion ya untuk waktu yang lama atas kemauannya sendiri ya, untuk melawan Yuma Totetsu ya, menandai kepergian besar pertamanya ya dari mansion sejak perkenalannya ya. Tapi saya rasa dia mungkin
hanya peduli tentang menghancurkan yang tidak bisa dihancurkannya ketika berhadapan ya dengan Yamato Tetsu ya, meskipun dia menunjukkan kesediaannya untuk bekerja dengan Okinamatara ya, sejauh itu membuatnya bisa bersenang-senang ya. Dasar Flandore selalu yang bersenang-senang ya. Oke, sekarang soal kemampuan Flandore Scarlet ya, hampir sama dengan Remelia Scarlet ya kakaknya. Dia memiliki kekuatan superhuman ya, bisa meningkatkan kekuatan fisik dengan kekuatan penghancur seperti iblis ya, dan kecepatan seperti Tengu ya, kemampuan tubuh dan regenerasi vampir juga ya. Dia juga bisa menggunakan pedang besar meskipun tidak secepat yang dia inginkan ya. Oke, yang pertama adalah menghancurkan apapun ya yang dia inginkan ya. Flandore dapat menghancurkan apapun yang dia inginkan ya, yang benar-benar merupakan kemampuan menakutkan tanpa kelemahan nyata ya. Dengan menggerakkan mata objek di mana ketegangan paling tinggi, dan dengan menyerang mata ini dia mampu menghancurkan target. Dia mampu menggerakkan mata apapun ke tengah tangannya, lalu dia menuangkan kekuatan ke dalamnya, atau dengan kata lain dia menghancurkan mata ya, dengan menghancurkan target ya, dengan hanya meremasnya saja ya. Oke, kemampuan selanjutnya adalah mengkloning dirinya sendiri ya. Flandore dapat mengkloning dirinya ya, seperti yang terlihat di salah satu spell card-nya ya, di mana dia 3 klon yang membantunya dalam pertempuran. Klon menyerang sesuka mereka, yang berarti mereka dapat berpikir secara mandiri ya, sampai tingkat tertentu ya. Itu dalam kategori tipe budak ya, jadi mereka berada di bawah komando Flandore yang sebenarnya ya. Jir, kemampuan ini mengerikan juga ya, tapi gue bisa bawa satu tuh Flandore-nya ya. Oke, lanjut ya. Kemampuan Flandore yang terakhir adalah Possessionist ya. Kemampuan ini yang berada di tangannya ya, dia memiliki sebuah objek yang terlihat seperti jarum jam yang bengkok ya. Kadang-kadang juga dianggap sebagai leviathan ya. Ini adalah keanehan yang menonjol terkait dengan Flandore ya, dimana nama tersebut berasal dari spell card-nya kedua ya, yaitu Tabo Leviathan ya. Ini berbagai nama dengan pedang, tongkat dalam beberapa versi ya, dari dewa yang bernama Loki ya, yang dikenal sebagai penyebab kerusakan ya, untuk membakar seluruh dunia ya, kecuali satu, yaitu surga ya. Sesuai bahwa Flandore akan menggunakan alat dengan kekuatan yang sangat berbahaya seperti itu ya. Dia juga memiliki sayap yang sangat aneh ya, bentuknya yang tidak beraturan, tidak seperti makhluk hidup lainnya ya, yokai atau hantu, atau bahkan sayap seperti kelelawar atau vampir ya. Reimu bahkan berkata, aku ragu dia bisa terbang dengan sayap yang seperti itu ya. Mengenai pertanyaan ini, Hieda no Akyu pun mencatat bahwa ada banyak orang di Gensoko yang bisa terbang tanpa sayap ya. Itu lebih aneh lagi saya rasa. Dalam Toho Eboodman of Scarlet Devil, Flandore memiliki mata merah dan rambut pirang pendek yang diikat menjadi kuncir kuda tunggal di sisi kirinya, mengenakan gaun merah dan rompi dengan kemeja merah muda di bawahnya dan kaos kaki. Juga memakai topi mafia merah muda dengan pita merah terpasang. Dia membawa tongkat yang cocok dengannya, yang mungkin adalah leviathan yang mistis. Disusun dari punggung ke ujung sayapnya 8 kristal yang disajikan dalam 7 warna: biru muda, biru, ungu, merah muda, oranye, kuning, hijau muda, dan akhirnya biru muda lagi ya. Oke. Dan soal hubungan ya, mungkin Flandore hanya memiliki hubungan dekat dengan orang-orang yang ada di Scarlet Devil Mansion saja ya, seperti Sakuya, Remelia, Pacholi, Meiling, dan Koakuma ya. Dan soal hubungan yang ya bisa dibilang hubungan yang sedikit, atau bisa dibilang hubungan kecil ya, dia hanya memiliki Reimu ya, Marisa, dan Okina ya. Okina juga baru saja ya di Toho Genyoku Ibun ya, saat dia memanipulasi Flandore menjadi seorang pembunuh untuk mengalahkan Yamato Tetsu dan menggagalkan rencananya ya.
Oke, cukup saja untuk video saya hari ini ya. Saya membahas juga acak-acakan ya. Dan saya juga ya, seperti biasa ya, saya ini masih pemula ya. Dan bila ada kesalahan tolong dimaafkan ya. Saya juga hanya manusia biasa ya. Dan juga soal Flandore juga saya sedikit tertarik ya, soalnya ya karena mungkin dia adalah saudara dari Remelia juga ya. Dasar. Oke, segitu saja untuk video saya di tanggal 5 Januari 2022 ya. Saya Runa Mana Live. Sampai jumpa di video saya yang akan datang ya. Bye bye.